Semua, kami dari kelompok 3 pengelolaan keuangan negara akan presentasikan tentang sistem desentralisasi dan otonomi daerah serta peran eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Audi Raranta, selanjutnya ada Ardianto Lasa, dan yang terakhir ada Ferentio Castillo. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pokok bahasan kita pada kali ini, yaitu ada 1 definisi desentralisasi, 2 definisi otonomi daerah, 3 perbedaan desentralisasi dan otonomi daerah, 4 prinsip dan kewenangan desentralisasi dan otonomi daerah, dan yang kelima hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Berikutnya definisi. Desentralisasi adalah proses penyerahan kekuasaan atau wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selanjutnya, otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan kebebasan atau kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri. Yang berikut, tujuan desentralisasi dan otonomi daerah serta manfaat desentralisasi dan otonomi daerah bagi masyarakat. Tujuan desentralisasi yang pertama, desentralisasi daerah adalah untuk memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Selanjutnya, tujuan dari desentralisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mengurangi birokrasi, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan mempercepat pembangunan daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dan efisien di tingkat lokal, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemajuannya tersebut. Yang berikut, prinsip desentralisasi didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelaksanaan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Beberapa contoh kewenangan yang dapat didelegasikan ke pemerintah daerah atau lebih meliputi: yang pertama, pengaturan tata ruang dan perencanaan wilayah; yang kedua, pengaturan dan pengelolaan lingkungan hidup; yang ketiga, pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan; yang keempat, keamanan dan ketertiban masyarakat; yang kelima, pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, otonomi daerah adalah prinsip yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau lokal untuk mengelola urusan pemerintah mereka sendiri. Contoh kewenangan yang diberikan meliputi: yang pertama, menetapkan aturan dan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat; yang kedua, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya; yang ketiga, mengatur dan mengelola keuangan daerah termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja daerah; yang keempat, menentukan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Contoh penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintahan desa. Pemerintahan desa merupakan salah satu bentuk penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Desa pada tahun 2014, pemerintahan desa memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Yang pertama, pendidikan. Penerapan desentralisasi dan otonomi daerah juga terlihat dalam sektor pendidikan di Indonesia. Salah satu contohnya adalah program bantuan operasional sekolah atau biasa kita kenal dengan dana BOS, yang memberikan kewenangan kepada sekolah dalam pengelolaan anggaran. Yang kedua adalah kesehatan di sektor kesehatan. Pemerintahan juga
menerapkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah melalui program jaminan kesehatan nasional atau yang biasa kita kenal dengan JKN, dan jaminan kesehatan daerah atau biasa kita kenal dengan Jamkesda. Nah, yang terakhir adalah pajak daerah. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan ini diberikan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat setempat. Tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, dan solusi untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia itu meliputi yang pertama, kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah di beberapa daerah. Yang kedua, masih adanya praktik korupsi dan nepotisme dalam pengelolaan anggaran daerah. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang keempat, adanya tumpang tindih dan peran antara pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di daerah melalui pendidikan dan pelatihan secara terus-menerus, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola pemerintahan daerah. Yang kedua, menerapkan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan anggaran daerah, seperti audit dan pengawasan independen, serta sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi dan nepotisme. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang di seluruh daerah dengan memberikan insentif dan dukungan kepada daerah-daerah yang tertinggal dalam pembangunan. Yang terakhir, meningkatkan koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam pengambilan keputusan, sehingga tumpang tindih dan tumpang peran dapat dihindari dan kebijakan yang diambil dapat terkoordinasi dengan baik. Terima kasih. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.